Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat CI/CD sederhana dengan bantuan GitHub Action untuk melakukan deploy ke dalam klaster GKE kita atau Google Kubernetes Engine. Sekarang kita akan coba implementasikan HPA atau Horizontal Pod Autoscaler. Jadi seperti yang kita tahu ya, di dalam Kubernetes ada beberapa konsep scaling, yaitu salah satunya Horizontal Pod Autoscaler. Jadi dia pada dasarnya akan melakukan scale up atau scale down secara otomatis dari pod-pod yang kita punya. Seperti ini ya. Tetapi ada juga konsep untuk cluster autoscaler. Jadi selain pod yang autoscale, itu di dalam Kubernetes kita juga bisa melakukan scaling terhadap node yang kita punya. Misalnya menjadi 4, 5, dan seterusnya. Nah, scaling itu akan dilakukan secara otomatis tergantung dengan matriks atau satuan yang sudah ditentukan di dalam pod maupun di dalam node-nya. Contoh saja di dalam sebuah cluster yang kita punya, kita sudah memiliki kemarin kurang lebih 3 buah pod ya di dalam cluster kita. Nah, pod di dalam cluster kita ini sebenarnya untuk posisinya tidak selalu di dalam satu node, bisa saja tersebar seperti ini di ketiga node, bisa saja seperti ini, atau bisa saja memang mungkin saja terkumpul dalam satu node. Oke, sekarang agar lebih mudah kita coba untuk sebar saja untuk Nginx-nya. Kemudian di video sebelumnya juga kita sudah membuat deployment baru ya, menggunakan Golang. Kita akan buat saja sebuah ilustrasi dari Golang. Seperti ini ya, Golang. Saat ini kita baru membuat satu buah pod ya di dalam deployment kita. Jadi kalau misalnya kita cek di dalam deployment details, di sini kita baru memiliki satu pod ya. Manage pod 1, statusnya adalah running. Oke, kemudian kita akan terapkan HPA-nya. Jadi sebelumnya kan kita sudah berhasil untuk membuat deployment-nya ya. Tetapi kita belum membuat untuk horizontal pod autoscaler-nya. Oke, kita akan kembali dulu ke dalam source code dari aplikasi Golang Hello World yang sudah kita buat menggunakan GitHub Action. Kita akan cek di dalam deployment.yaml. Setelah itu di sini kita bisa melihat ya, untuk resources itu request-nya CPU adalah 100 mikron dan juga memori itu sebesar 100 megabit. Oke, kita akan tuliskan ya di sini misalnya CPU 100 mikron dan juga memori 100 megabit. Bagaimana HPA ini bekerja? Sederhananya adalah misalnya di sini ada Golang service. Ini juga sudah kita buat ya. Kemudian ada kumpulan user ya di sini. Si Golang service ini akan meneruskan request ke dalam pod Golang kita. Nah, contoh saja untuk user itu melakukan akses ke Golang sebanyak 1000 RPS ya, atau request per second. Nah, saat menyentuh 1000 RPS ini, CPU penggunaan dari Golang ini menyentuh sekitar 80%. 80% dari yang sudah kita tentukan ya, yaitu 100 M. Berarti kurang lebih ada 80 M seperti ini. Nah, dia kan sudah menyentuh 80% ya. Jadi 80% ini adalah nilai yang akan kita tentukan sebagai threshold kapan aplikasi yang kita buat ini atau pod ini akan melakukan auto scaling gitu. Jadi untuk matriksnya sendiri tidak hanya CPU ya, bisa menggunakan CPU atau bisa menggunakan memori. Jadi jika memori lebih dari 200 MB misal, nah nanti dia akan melakukan scale up. Nah di sini kan juga terdapat limit ya. Jadi limit ini biasanya memang lebih besar daripada request-nya. Nah, tetapi untuk melakukan horizontal pod autoscaler ini kita harus menentukan nih kapan threshold ini berlaku. Entah itu menggunakan matriks persen maupun satuan yang lain ya. Oke, apabila 1000 request ini sudah cukup membuat aplikasi Golang ini membuat CPU-nya lebih dari 80%, misalnya 90%, maka dia akan melakukan scale up di sini. Atau bisa saja di sini, atau bisa saja di sini ya. Kita buat saja di sini misalnya.
Nah, setelah di scale up, traffic akan terbagi menjadi dua. Kemudian penggunaan memori dan CPU pasti kan akan turun ya, karena terbagi dua. Nah, itu dia akan stabil menjadi dua pot. Tetapi apabila request di sini tiba-tiba menjadi misal saja 3000 RPS seperti itu. Artinya kedua ini sudah mencapai CPU dan memori limit, sudah mencapai CPU dan memori threshold yang sudah kita tentukan di dalam HPA, maka dia juga akan melakukan scale up kembali. Misalnya di sini dan juga di sini. Seperti itu. Sampai kapan dia akan melakukan scale up? Sampai batas dari HPA yang sudah kita tentukan itu tercapai. Jadi misal kita menentukan minimum potnya itu 1, kemudian maksimal 5 seperti itu. Jadi misal di sini ada request sekarang menjadi 6000. Nah, di sini kan harus scale up sekali lagi ya misalnya. Nah, ini artinya dia sudah maksimum nih karena sudah terreplikasi sebanyak 5 kali. Nah, sampai di sini harusnya tidak akan ada penambahan pot lagi ya. Jika akan ada penambahan request lagi misalnya menjadi 10.000 gitu ya. Artinya ya sudah aplikasi kita pasti akan mati ya karena sudah penuh resource-nya. Nah, itu untuk yang pot autoscaler. Kemudian apabila contohnya misal di sini kita set HPA-nya atau horizontal pot autoscaler menjadi 10 seperti itu ya misalnya. Kita akan coba scaling menjadi 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, satu lagi seperti ini. Nah, di sini untuk masing-masing node sudah banyak ya untuk pot yang disimpan. Contohnya di node yang ketiga ini dia sudah memiliki 5 pot. Nah, di sini bisa saja untuk Kubernetes ini melakukan cluster auto scaling. Jadi yang di scaling itu bukan hanya potnya saja, dia juga bisa melakukan scaling terhadap node-nya seperti ini. Jadi dia akan membuat node baru. Baru nanti untuk pot-potnya bisa didistribusikan. Jadi misalnya seperti ini ya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi memang itulah kelebihan dari Kubernetes yang biasa diandalkan, yaitu masalah scaling. Oke, ini adalah gambaran sederhana ya terkait autoscaler. Sekarang kita akan coba implementasikan ke dalam cluster GKE kita. Kita sekarang masuk ke dalam cluster. Setelah itu kita pilih cluster yang akan kita perbaiki ya. Setelah itu kita pilih cluster yang akan kita gunakan. Di sini saya pakai development cluster ya. Nah, di sini kita bisa melihat total size di sini ini adalah total nodes yang kita punya, yaitu 3. Kita bisa cek ya di dalam nodes di sini. Nah, ini adalah detail dari node yang kita punya ya. Contohnya di sini terdapat beberapa informasi, CPU requested-nya sekian, kemudian CPU allocatable-nya sekian, kemudian memori yang di request sekian, yang allocatable itu sekian, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menu workloads. Di sini kan terdapat beberapa deployment yang sudah kita buat ya sebelumnya. Kita akan coba di dalam golang hello world. Cara membuat HPA ini cukup sederhana ya jika kita menggunakan GKE, yaitu kita tinggal klik saja di dalam actions, kemudian kita masuk ke dalam menu auto scale dan pilih horizontal pot auto scaling. Nah, di sini terdapat informasi horizontal pot auto scaling increase and decrease the number of replicated pods to maintain performance and minimize cost. Untuk teman-teman yang mau baca bisa klik di sini ya terkait informasi horizontal pot auto scaling. Kemudian di sini ada beberapa field. Yang pertama kita bisa menentukan minimum number of replikanya. Jadi ini adalah minimum pod yang harus dijalankan. Biasanya 1. Kemudian untuk maksimum number of replika, jadi ini adalah nilai maksimal berapa yang dapat direplika oleh HPA ini. Di sini saya akan melakukan setting untuk maksimum number of replikanya menjadi 3. Jadi apabila ada tambahan atau lonjakan traffic ya, dia akan naik sampai ke 3 pod. Selanjutnya adalah auto scaling matrix. Use matrix to determine when to auto scale the deployment. Jadi ini adalah threshold apa yang harus dicapai sampai ke HPA ini melakukan auto scaling. Di sini ada beberapa
preset ya, bisa menggunakan CPU, bisa menggunakan memori, custom, dan juga eksternal. Nah, di video ini kita akan menggunakan CPU terlebih dahulu. Kemudian targetnya ini adalah berapa unit atau berapa satuan yang dapat men-trigger autoscaling-nya. Di sini untuk satuannya bisa menggunakan persen, CPU maupun MCPU. Di sini saya akan menggunakan target 5% saja ya untuk mempermudah melakukan simulasinya. Kemudian unitnya saya akan memilih menjadi persen. Jadi intinya adalah aplikasi Golang Hello World ini apabila mendapatkan request dan CPU-nya di atas 5%, jadi misal 6%, 7%, dan seterusnya, itu akan melakukan auto scale up. Jadi misal 1, kemudian nanti di-increase lagi menjadi 2, menjadi 3, sampai menyentuh maksimum number of replikanya, yaitu 3. Setelah itu kita klik configure di sini. Nah, sekarang apa? Sekarang memang tidak terjadi apa-apa ya, karena trafficnya kalau misal kita lihat di sini manage pods masih 1. Ya, ini karena jika kita cek pasti penggunaan memorinya sangat rendah ya, karena kan tidak ada traffic yang masuk. Kita coba masuk ke dalam cluster, kemudian kita connect ya di sini. Kita connect menggunakan Cloud Shell. Setelah itu kita bisa masuk lagi ke dalam workloads Golang Hello World. Ini kita authorize. Nah, di sini kita bisa cek ya masih 1 nih untuk manage podnya. Oke, kita akan coba cek ya kubectl get HPA. Nah, ini adalah nama HPA yang sudah kita buat, namanya Golang Hello World. Reference-nya adalah deployment Golang Hello World. Di sini targetnya adalah CPU saat ini 1%, kemudian threshold-nya adalah 5%. Kemudian minimum potnya adalah 1, maksimal potnya adalah 3, dan replikanya adalah 1. Jadi replika di sini adalah current condition ya, atau pot yang sekarang kita punya adalah 1, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan load test ya ke dalam pod atau deployment yang sudah kita buat. Apakah dia akan otomatis naik atau tidak? Oke, di sini kita akan menggunakan temporary pod ya dengan nama load generator untuk mensimulasikan load ke dalam pod atau deployment kita. Jadi load generator ini akan kita tujukan ke service kita. Jadi kita cek dulu kubectl get service. Nah, nanti kita akan tujukan ke dalam Golang Hello World service. Untuk perintahnya teman-teman bisa ikuti saja menggunakan kubectl run load generator dash image, kita pakai busybox, kemudian rm i tty restart never slice bin /sh. Kita berikan komen seperti ini, while true do we get q output http Golang Hello World. Jadi Golang Hello World ini adalah nama servisnya ya. Kemudian kita beri sleep sebesar 0,01. Dan nah, sekarang kita akan eksekusi ini ya. Intinya adalah kita akan membuat pod dengan nama load generator dengan image busybox. Kemudian dia akan melakukan looping, yaitu akan mengakses service yang kita punya ini. Jadi service ini kan juga nanti akan menuju ke pod-pod yang ada di dalam deployment tersebut ya. Kita coba enter. Oke, di sini command failed, required flex image. Oke, oh ini. Oke, kita enter saja. Nah, ini sudah Hello World ya, from GKE. Ini artinya dia sudah berhasil akses. Kita bisa Ctrl C. Nah, ini dia masih tetap jalan ya. Oke, sekarang kita pantau saja. Watch kubectl get PO. Oh, di sini kalau kita lihat dia error ya. Artinya memang kita tidak bisa keluar. Kubectl delete PO load generator. Oke, sudah di-delete, kita akan jalankan kembali.
Oke, kita akan jalankan perintah ini tanpa interaktif ya. Jadi kita akan hapus untuk di sini. Kita hapus saja seperti ini. Kita enter. Nah, ini dia akan jalan di background ya. Jadi cara mengeceknya adalah kubectl logs load generator. Oke, kosong ya. Sekarang kita akan coba watch kubectl get po. Oke, di sini load generatornya running. Nah, harapannya nanti untuk golang hello world ini dia akan naik ya. Kita akan coba cek di dalam deployment details. Kita akan refresh di sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, di sini dia akan container creating karena dia merasa ada penaikan CPU di atas 5%. Ini menjadi 2 ya kalau misalnya kita lihat. Oke, keduanya sudah running. Kita coba refresh lagi. Nah, di sini kita lihat di dashboardnya juga sudah menjadi 2 ya untuk potnya. Kita akan tunggu sampai 3. Nah, di sini kita lihat ya, di sini sudah menjadi 3 baru saja. Umurnya juga baru 10 detik. Nah, sekarang kita lihat, kita sekarang sudah punya 3 buah pot. Artinya traffic yang masuk itu sudah dibagi menjadi 3 pot. Sesuai namanya ya, horizontal pot auto scaler. Jadi potnya akan di scale up maupun scale down secara horizontal. Nah, sekarang bagaimana untuk scale down-nya? Kita akan hentikan dulu untuk load generatornya. Nah, ini nanti harapannya adalah untuk 3 pot ini akan kembali lagi menjadi 1 pot. Oke, kita akan hapus dulu kubectl delete pot. Namanya adalah load generator. Oops, maaf. Di sini harusnya load generator ya. Kita tunggu dulu. Oke, sudah terdelete. Sekarang kita akan amati perubahan dari pot golang hello world. Nah, di sini kita masih mendapatkan 3 ya. Kita masih punya 3 pot. Kita akan amati sampai kapan dia akan turun menjadi 1 lagi. Seperti itu. Oke, setelah sekian menit, sekitar 7-8 menit, ketiga pot ini berkurang menjadi menyisakan 1 pot ya. Artinya HPA sudah berhasil untuk melakukan scale up ya dari 1 sampai ke 3 dan sekarang kembali lagi ke 1 pot.